Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saat ini saya bersama beliau, Gus Munir. Beliau ini adalah dosen, tenaga ahli di PKB, dan beliau adalah pengamat internasional, khusus Timur Tengah dan Eropa ya, Gus. Ya, beliau ini adalah alumni Harvard University Amerika Serikat. Gus, saat ini kan menjelang pilkada nih kita nih, seluruh Indonesia pilkada serentak, Gus. Dan banyak fenomena yang saat ini sedang terjadi, Gus. Misalnya ya politik uang, politik identitas, dan macam-macam itu. Nah, kira-kira idealnya tuh menurut Gus Munir yang sudah malang melintang jadi pengamat politik di berbagai belahan dunia itu, untuk Indonesia itu gimana, Gus, idealnya, Gus? Baik, terima kasih Pak Amin atas waktu yang diberikan. Saya ingin merujuk kepada teori yang telah ditelurkan oleh orang-orang zaman dulu ya. Dan itu masih universal, berlaku sampai sekarang, sampai kapanpun. Yaitu kalimat yang disampaikan oleh seorang senator dari Romawi, keluarganya Kaisar. Dia bernama Lucius Calpurnius Piso Caesoninus tahun 43 sebelum Masehi. Oke. Sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa ya, Gus ya. Beliau mengatakan bahwa fiat justitia quod caelum itu adalah bahasa Itali kuno. Itali kuno. Yang isinya adalah keadilan harus ditegakkan walaupun langit mau runtuh. Itu memang firm, keadilan, kebenaran itu harus ditegakkan kapan saja. Nah, di abad 7 Masehi Kanjeng Nabi hidup. Maka di situ ada hadis takrir yang isinya begini. Ittaqul ladzi haqqin haqqahu. Sampaikanlah hak kepada pemilik hak. Jadi apabila rakyat punya hak, maka sampaikanlah haknya rakyat. Siapa yang menyampaikan? Ya pemimpin, organisator, negarawan. Maka disitulah negara harus dipimpin oleh orang yang mempunyai hati nurani, menyampaikan hak kepada yang berhak, seperti hadis Kanjeng Nabi itu. Ittaqul ladzi haqqin haqqahu, sampaikanlah hak kepada yang berhak. Nah, problematika di suatu daerah sudah barang tentu berbeda dengan daerah lain. Problematika di Timur Tengah berbeda dengan yang di Eropa, yang di Amerika. Demikian juga Indonesia punya spesifikasi. Nah, dari perbedaan-perbedaan kultur ini, ada seorang sosiolog Amerika, Apter namanya. Itu teorinya begini. Kultur suatu tempat maka dipimpin oleh struktur politik yang paralel dengan kultur suatu tempat. Nah, disinilah kita harus membuat kultur yang baik, kebudayaan yang baik. Apabila kultur di suatu tempat adalah tidak baik, ya pemimpinnya jadi tidak baik juga. Nah, politik uang itu adalah bagian dari kultur yang tidak baik. Maka bagaimana caranya memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa politik uang itu tidak baik. Apabila itu tidak haram, minimal itu syubhat. Subhan. Kanjeng Nabi